ada. Khusus untuk mahasiswa-mahasiswi kami, dimanapun kalian semua berada, I miss you. Saya sangat merindukan kalian dan kami merindukan kalian semua. Oleh karena itu, dalam masa yang tidak mudah ini, ketika kita harus mengambil keputusan, berpisah untuk sejenak satu sama lain, baik kalian yang berada jauh dari kampus, atau kita semua yang mengambil keputusan untuk terpisah sementara dari orang-orang yang kita kasihi. Ini sungguh masa yang tidak ringan. Oleh karena itu, kiranya bacaan dan renungan firman Tuhan pagi ini meneguhkan kita semua, siapapun kita. Bacaan kita pagi ini memperlihatkan bahwa sebelum peristiwa kebangkitan Lazarus, Yesus sedang melewatkan masa jauh dari keramaian. Ia tampaknya sengaja mengambil tempat yang sepi untuk sejenak memulihkan dirinya sendiri dari banyaknya perhatian publik terhadap dirinya pada saat itu. Pada Minggu Prapaskah ini, kita akan melihat dan kita sudah sedang melihat ketika Yesus harus berhadapan dengan ruang publik yang tidak selalu mengasihi Dia. Ia menyepi, dan ketika ia sedang menyepi di sebuah tempat di seberang Sungai Yordan yang kira-kira 33 km jauhnya dari lokasi ketiga muridnya, yaitu Lazarus, Marta, dan Maria, ia mendengar berita itu. Tapi berbeda dari Injil sinoptik, 3 Injil yang pertama, Matius, Markus, dan Lukas, tampaknya dalam Injil ini kebangkitan Lazarus menjadi peristiwa yang sangat penting karena peristiwa tersebut membangkitkan amarah publik kepada Yesus. Peristiwa kebangkitan ini mesti kita tempatkan pada situasi seperti itu. Dan bacaan kita selanjutnya, jika kita punya kesempatan untuk membaca lagi, kita akan melihat bahwa implikasi dari kebangkitan Lazarus adalah rencana pembunuhan terhadap Yesus, bahkan juga terhadap Lazarus. Kita juga akan melihat bahwa kebangkitan Lazarus ini, pemulihan dari kematian, tidak mendatangkan pujian bagi Yesus. Justru ia mendapatkan ancaman dan seterusnya. Oleh karena itu mungkin berbeda dari cara-cara kita membaca kisah yang sangat panjang ini sebelumnya, saya mau mengajak kita melihat bahwa ada setidaknya 3 bagian besar dari cara saya membaca dan temukan dalam Injil ini. 3 bagian besar itu adalah dimensi atau faktor naratif dari kisah ini, lalu tipe manusia atau tipe orang, dan juga model relasi kita dengan Tuhan. Dan setiap bagian ini saya lihat ada 5 model yang muncul, ada 5 tipe orang yang muncul, ada 5 dimensi naratif yang muncul. Izinkan saya untuk memperlihatkannya kepada kita semua. 5 dimensi naratif dan 5 tipe orang dan 5 model relasi dengan Tuhan itu adalah cara saya membaca kembali kisah ini dari tengah-tengah situasi wabah yang bukan hanya terjadi di negeri kita, tetapi juga di seluruh dunia. Tipe yang pertama yang saya sebut adalah orang yang dikasihi, beloved disciples. Mereka ini adalah 3 bersaudara itu, Lazarus, Maria, dan Marta. Orang-orang ini sering kita dengar kisahnya. Mereka sering menjadi contoh betapa mereka sangat dikasihi oleh Tuhan, tetapi dalam kisah ini mereka juga diperlihatkan sebagai murid-murid yang khawatir, masih berusaha terus berharap, tetapi di tengah-tengah kekhawatiran itu diperlihatkan dengan sangat jujur bahwa orang yang sangat dikasihi Yesus pun adalah juga manusia biasa. Dari tipe orang seperti ini kita melihat model yang pertama, relasi kita dengan Tuhan, yaitu relasi kasih, loving disciples atau loving relationship. Dari tengah-tengah model relasi seperti ini kita lihat bahwa model relasi ini, tipe orang seperti ini muncul dari tengah-tengah sakit dan kematian yang dialami oleh ketiga bersaudara ini. Yang kedua, tipe orang yang kedua adalah orang yang sangat dekat. Mereka adalah murid-murid Yesus, closest disciples.
Tetapi orang-orang yang sangat dekat ini juga adalah orang-orang yang ragu, orang-orang yang khawatir, orang-orang yang tidak paham. Dan dari orang-orang yang terdekat dari Yesus ini, kita melihat sebuah model kedua relasi kita dengan Tuhan. Relasi yang dipenuhi dengan persahabatan dan keterbukaan. Mereka berusaha memperlihatkan, di dalam kisah ini diperlihatkan, bahwa kedekatan kita pun dengan Tuhan tidak membuat kita tidak mengalami keraguan dan kekhawatiran. Dimensi kedua ini memperlihatkan bahwa keraguan dan kekhawatiran pun dialami para murid. Ketika Yesus mengajak mereka, ayo kita kembali ke tempat di mana mereka mendengar berita itu. Para murid mengatakan, jangan, bukankah di sana engkau mendapat ancaman pembunuhan. Lalu tipe yang ketiga, orang percaya, tapi juga orang yang takut, tapi juga orang yang berduka. Kembali diperlihatkan Maria dan Marta, faithful disciples. Orang yang percaya itu sekaligus adalah peragu, sekaligus orang yang takut. Dan dari tipe ini kita melihat model ketiga, relasi dengan Tuhan, faithful relationship. Kesetiaan kita, hubungan kita yang setia dengan Tuhan. Di sini dimensi naratif itu menguat karena diperlihatkan betapa kedua murid ini berusaha percaya justru dari tengah-tengah ketidakpastian. Lalu tipe yang keempat, orang banyak. Yang menarik dari Injil ini, orang banyak itu disebut ochlos. Orang banyak ini terlihat adalah orang-orang yang kenal Maria dan Marta. Sehingga ketika Lazarus mati, mereka datang, mereka melayat, mereka menghibur. Mereka memperlihatkan keraguan, dan ketika Yesus akhirnya datang, suara orang-orang ini memperlihatkan bahwa Yesus sangat mengasihi kedua muridnya, bahkan Lazarus. Dan kalau memang Yesus sungguh mengasihi orang-orang ini, maka orang banyak ini minta bukti. Seharusnya dia membangkitkan Lazarus. Ini tipe yang keempat. Orang banyak yang saya sebut truth seekers, pencari kebenaran. Orang percaya tapi juga sekaligus tidak percaya. Mereka menuntut bukti, dan ketika bukti itu datang baru mereka sungguh percaya. Model ini memperlihatkan relasi yang tak pasti dengan Tuhan, uncertain relationship. Dimensinya adalah kita mau melihat baru kita percaya. Kita mau mendengar baru kita percaya. Tipe terakhir, tipe kelima, adalah juga bagian dari orang banyak sebenarnya. Tapi di bagian kelima ini orang-orang disebut secara spesifik sebagai orang Yahudi. Kenapa disebut spesifik? Tampaknya karena mau diperlihatkan bahwa orang-orang ini adalah orang yang beragama, yang tahu luar dalam dari ajaran mereka, ajaran agama mereka. Tetapi orang-orang beragama ini justru yang menolak percaya dan memosisikan diri mereka sebagai musuh, bahkan merencanakan kekerasan. Dari tipe orang seperti ini ada model kelima yang muncul, yaitu hostile relationship. Ada hubungan, tetapi hubungan permusuhan. Maka bagian akhir dari pembacaan yang panjang ini memperlihatkan ketika ada rencana pembunuhan yang disusun untuk Yesus. Tapi sekali lagi saya mau memperlihatkan, seringkali ketika kita membaca kisah ini, kita berpikir bahwa kisah ini adalah tentang Lazarus. Kita perhatikan Lazarus tidak bicara, hanya diceritakan ia sakit, ia mati, ia dibangkitkan. Pun ketika ia sudah dibangkitkan, ia tidak bicara. Yesus meminta supaya bungkus tubuhnya dibuka dan ia dibiarkan pergi. Maka dari sini kita bisa mengatakan bahwa sebenarnya kisah ini bukan tentang Lazarus. Walaupun LAI memberi judul Lazarus dibangkitkan. Lazarus menjadi latar dari kisah ini. Yang menjadi inti dari cerita ini adalah Yesus yang mengganggu, meretakkan, memporak-porandakan cara pandang beragama. Cara pandang yang seakan-akan tahu dengan persis Tuhan di mana, Tuhan ada di mana, kenapa Tuhan tidak bertindak, kenapa Tuhan harus bertindak. Kalau kita baca sebenarnya seluruh ayat ini dengan hati-hati, kita melihat seperti Yesus pelin-pelan. Tetapi sebenarnya tidak.
Yesus mengganggu cara pandang bahwa kalau ada kematian dari orang yang dikasihi, seharusnya Yesus datang. Ketika orang yang ia sangat kasihi sakit, seharusnya Tuhan datang sehingga tidak perlu ada kematian. Bahkan ketika ada kematian, seharusnya Tuhan datang membangkitkan. Dan ketika ada ancaman pada Yesus, seharusnya Yesus jangan datang ke sana. Ini pandangan semua yang menjadi tokoh dari kisah ini. Dan Tuhan mengganggu semua itu. Tuhan menghancurkan sudut pandang seperti itu. Dan pagi ini saya mau mengajak kita untuk masuk dalam alur ini dan merasakan apa yang terjadi pada hati kita ketika justru kita butuh penghiburan. Firman ini memperlihatkan kepada kita bahwa Tuhan yang kita kenal tidak selalu seperti yang kita definisikan. Kisah ini harusnya mengajar kita untuk berkata bahwa kita tidak tahu Tuhan. Tetapi dari hati yang terdalam yang mengatakan tidak tahu itu, kita berserah pada Tuhan. Sehingga mengizinkan Tuhan mengatur, menata ulang, bahkan mengajak kita untuk belajar percaya lagi. Saya sengaja memasukkan gambar data COVID-19. Ini data per hari Jumat, tanggal 27 Maret. Ini data yang sampai pagi ini kita lihat terus meningkat. Dan ini akan membutuhkan kesediaan kita untuk mengetahui bahwa dalam beberapa waktu terakhir, data seperti ini memperlihatkan betapa hidup kita sedang berubah secara sangat radikal. Lalu sejauh mana teologi kita, sejauh mana ajaran dan dogma gereja-gereja kita, sejauh mana cara berpikir keagamaan kita memampukan kita untuk berlaku secara Kristiani dalam situasi yang sedang berubah secara radikal. Kita tahu bahwa kita sedang memasuki masa-masa yang tidak biasa. Dan Injil ini bagi saya memperlihatkan yang tidak biasa itu karena Tuhan menangis. Tuhan sungguh menangis. Dan di dalam Injil ini diperlihatkan dengan kata yang sangat jarang kita kenal. Di dalam bahasa Yunaninya diperlihatkan kata yang tidak persis digunakan ketika Yesus di dalam Injil Lukas menangis dengan suara nyaring. Ia menangisi meratapi Yerusalem. Di dalam Injil ini Tuhan menangis dalam senyap. Ada rasa sedih yang luar biasa. Air matanya turun dengan deras, tetapi suaranya tidak keluar. Saya teringat ketika saya fokus pada bacaan ini, saya teringat tulisan seorang teolog Jerman, Dorothee Sölle, dalam salah satu tulisannya pada masa-masa akhir hidupnya. Tulisan dari bukunya itu kemudian diterbitkan dalam bahasa Inggris, Silent Cry. Dorothee Sölle memperlihatkan bahwa seringkali ketika dunia sedang berubah secara radikal, kita gagal mengubah diri kita, kita gagal mengubah persepsi kita, karena kita terlalu takut untuk berubah. Dan teks ini mengizinkan kita untuk melihat Tuhan yang sungguh manusia itu menangis. Tuhan Yesus menangis dengan air mata yang bercucuran sangat deras, tetapi tanpa suara, the silent cry. Sölle menjalani hidupnya berjuang untuk keadilan. Ia kembali masuk dalam sumber spiritual Kristiani untuk menemukan alasan kenapa dia harus membela orang-orang kecil. Justru ketika ia sebenarnya punya pilihan untuk tetap menjadi profesor di Amerika Serikat di sebuah sekolah teologi yang terkenal, ia memilih untuk lahir kembali di dalam perjuangan-perjuangan politik. Maka ia dikenal sebagai salah satu teolog politik terkenal. Tahun lalu saya punya kesempatan nyekar ke kuburannya di Jerman. Dan di kuburan itu di batu nisannya ada tertulis,
In deinem Licht sehen wir das Licht. Ini kutipan dari Mazmur 36 ayat 10 yang bunyinya, di dalam terangmu kami melihat terang. Selengkapnya Mazmur ini berbunyi, sebab padamu ada sumber hayat, di dalam terangmu kami melihat terang. Di batu nisan itu, dari lokasi kematian itu, ada kesaksian tentang hidup, tentang hayat, tentang terang. Kesaksian itu lahir dari sebuah perjalanan yang penuh empati. Ketika seorang teolog besar tunduk di hadapan Tuhan dan ia mesti berubah. Dalam situasi seperti ini, kita butuh kepemimpinan gereja yang berani. Kita butuh kepemimpinan umat yang rendah hati dan berani mengambil risiko. Ketika umat takut dan galau, ketika bangsa kita membutuhkan kepastian, Injil ini mengingatkan kita kembali bahwa Tuhan hadir. Tapi kapan Tuhan menangis? Seringkali kita langsung bertanya dengan kenapa? Tapi saya mau memperlihatkan kita perlu bertanya kapan Tuhan menangis. Karena apa atau karena siapa dia menangis? Dikatakan Tuhan menangis ketika melihat Maria dan orang-orang Yahudi menangis. Dan Tuhan menangis karena tangisan Maria dan banyak orang Ochlon itu. Ochlos adalah orang-orang banyak yang kelas ekonomi sosialnya tidak terlalu tinggi, bahkan kelas rendah. Dan Yesus merasakan tangisan itu. Tangisannya keluar dari hatinya yang tak terselami. Berulang saya membaca teks ini, saya sampai pada titik bahwa saya tidak sungguh tahu kenapa Tuhan menangis. Tetapi saya tahu bahwa Tuhan menangis dan itu cukup bagi saya. Dan kiranya itu cukup bagi kita. Kita tidak perlu tahu semua tentang Tuhan sehingga mencegah kita untuk menjadi seperti Dia. Tapi kita tahu persis pada saat kita seperti Maria dan Marta, ketika kita meminta Tuhan seharusnya datang, Tuhan ada. Tapi Dia tidak datang seturut dengan keinginan kita. Maka di saat-saat seperti ini, bahkan paling sulit pun doa Bapa kami menjadi sangat berarti. Karena di sana kita diajak untuk meminta, may your will be done. Jadilah kehendak-Mu. Dan itu kepasrahan yang luar biasa. Ibu Bapak, saudara-saudari, ada kejutan besar dari kisah ini. Ketika dikatakan bahwa Tuhan sengaja menunda kedatangannya, bahkan ketika Dia tahu orang yang Dia kasihi Lazarus sedang sakit. Tuhan sengaja datang terlambat. Sementara teologi kita selalu memastikan bahwa Tuhan pasti datang seturut dengan keinginan sang teolog atau sang pengkhotbah. Di saat ini kita mesti belajar kenapa Tuhan datang terlambat, dan Tuhan mengatakan kepada para muridnya, bukan untuk Marta dan Maria yang sedang berduka. Ia sedang mengajar orang yang tidak berduka. Ia sedang mengajar orang yang kehilangan empati supaya kalian percaya lagi. Dan Dia mengganggu semua sudut pandang ini. Tuhan hatinya sangat masgul, terganggu luar biasa, dan karena itu Ia sangat terharu. Dan karena itu Ia menangis, dan karena itu Ia membangkitkan Lazarus. Tetapi apakah Ia membangkitkan Lazarus karena diminta oleh Maria dan Marta? Sama sekali tidak. Ia membangkitkan Lazarus supaya Ochlon itu percaya. Lihat cara Tuhan mengubah persepsi dan perspektif kita. Ia mengizinkan orang berduka, tetapi bahwa Ia membangkitkan Lazarus bukan karena tuntutan umat. Ia membangkitkan Lazarus murni karena kehendak-Nya. Dan kita tidak pernah bisa mengganggu hak prerogatif Tuhan.
Kita hanya bisa datang seperti Marta, mengakui bahwa dia Tuhan dan Mesias, pun dia terganggu karena takutnya dan Yesus mengingatkan dia lagi. Kita hanya bisa seperti Maria yang kehilangan kata karena duka cita yang mendalam dan hanya bisa menangis, dan Tuhan menjawab itu semua. Pada titik yang paling sulit ini, Tuhan memberikan begitu banyak tanda. Tapi yang paling utama adalah apa yang ia nyatakan pada para muridnya, closest disciples. Supaya kalian belajar percaya lagi kepada orang-orang yang kehilangan empati. Supaya kalian percaya. Inti dari peristiwa ini, bahwa percaya bukan hal yang sederhana, satu kali peristiwa dan selesai. Percaya adalah simbol dari hidup yang harus terus dibina, yang harus terus dikelola dalam hidup kita. Oleh karena itu, Yohanes 11 ayat 1 sampai 45, jika kita refleksikan, adalah juga tentang kita yang masih menjalani hidup dan situasi yang sedang berubah secara radikal. Perubahan itu mau tidak mau harus terjadi. Mesti ada yang kita sebut new normal. Kebiasaan sehari-hari yang baru. Dari kampus ini kita belajar kembali bagaimana menyelenggarakan kuliah online. Kita belajar kembali bagaimana kita harus berjarak satu sama lain. Ketika Anda tinggal di rumah, kembali ke rumah masing-masing, mungkin ada konflik di sana, tetapi Anda tidak boleh keluar dari rumah Anda. Maka kemungkinan ada hal-hal baru yang muncul di dalam keluarga masing-masing. Ada orang yang bekerja setiap hari bergantung pada honor sehari-hari yang tidak bisa lagi menerima apa yang mereka lakukan karena mereka tidak melakukan pekerjaan sehari-hari itu. Pemerintah berusaha dengan sebaik-baiknya untuk mengelola situasi yang sungguh baru bagi dunia ini. Ada new normal. Maka kita harus beradaptasi dengan itu. Kita harus sekreatif mungkin, imajinatif untuk mencari apa yang bisa kita berikan dalam masa yang baru ini bagi kita. Harus ada sudut pandang baru. Bahwa ketika kita tidak bisa melakukan ritual-ritual yang kita sudah terbiasa, bukan berarti kita lalu tidak beriman. Ketika masih ada pengkhotbah yang mengatakan, ketika masih ada orang-orang beragama yang mengatakan kalau kita tinggal di rumah kita berarti tidak beriman, maka hikmat yang Tuhan berikan mesti kita gunakan untuk memikirkan ulang klaim-klaim religius itu. Kisah ini adalah belajar untuk percaya lagi. Kisah ini adalah tentang orang percaya, orang-orang seperti kita. Yang mungkin dari lima tipe orang itu, semua ada pada kita. Orang beragama, orang yang menuntut bukti baru percaya, orang yang percaya dekat dengan Yesus tapi ragu dan khawatir, orang yang berharap Tuhan seandainya Engkau datang. Dan jika semua ini ada pada kita, itu berarti kita masih manusia. Itu berarti kita mesti mengizinkan Tuhan yang menjadi Tuhan. Dan bukan kita. Dan untuk saya, wabah corona atau COVID-19 ini memberi pilihan pada kita menjadi pembawa hidup atau pembawa kematian. Kita tidak perlu mencari jauh-jauh sejarah kekristenan, sejarah agama kita, sejarah gereja, kekristenan perdana bicara tentang wabah. Rodney Stark, seorang yang meneliti realitas sosial kekristenan perdana, mengajukan satu pertanyaan, kenapa kekristenan yang dimulai berdasarkan inspirasi dari satu orang, yaitu Yesus Kristus, inspirasi dari Dia, yang dimulai oleh kelompok orang-orang kecil, bisa berkembang sampai saat ini menjadi besar. Stark menemukan bahwa salah satu ciri utama kekristenan adalah berjuang di dalam pengharapan bahkan ketika pandemi datang, bahkan ketika wabah datang. Kita tidak perlu cari jauh-jauh.
Baca kembali sejarah kita ketika para pemimpin gereja mengambil keputusan yang paling sulit dan mengatakan berdasarkan Injil, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri dan berjuang dari harapan bahwa Tuhan akan menganugerahkan hidup. Tokoh reformasi Martin Luther bahkan dikenal ketika ia menyebarkan ajaran yang sangat radikal pada saat itu untuk mengatakan kita harus berjuang sehingga kematian yang menyebar pada eranya akibat wabah tidak menghasilkan terlalu banyak kematian. Ada di dalam sejarah gereja kita. Dan tahukah bahwa sejarah misi salah satu yang diusahakan dalam penyebaran kekristenan adalah membangun rumah sakit. Karena inti dari ajaran itu adalah menghargai hidup. Orang sakit harus disembuhkan. Itu inti. Dan kemana kita cari? Kembali ke sejarah kita. Dan jika sekarang kita diminta menjauhkan diri kita dari pihak-pihak lain yang juga sangat rentan, bukankah ini model yang sama yang dibutuhkan dari kita, yaitu menjaga dan memelihara hidup. Oleh karena itu pada saat ini ketika kita jenuh, ketika kita mengalami tekanan yang luar biasa karena kita tidak bisa melakukan apa yang biasa kita lakukan, ketika gereja tidak bisa membuka ruang-ruang ibadahnya, tetapi melakukan live streaming, inti kisah Kristus bukan hanya pada perjumpaan fisik. Ibadah pada saat ini yang dilayankan oleh gereja mesti berdimensi pastoral. Kathleen Smith mengatakan, maka ibadah yang berkarakter pastoral itu sangat dibutuhkan bahkan ketika para pendeta tidak bisa hadir secara fisik. Bahkan ketika keluarga harus menjalani dan menerima kenyataan ketika orang yang mereka kasih harus dikuburkan tanpa ritual yang seakan-akan menghilangkan rasa penghargaan kepada sang mati. Bukan ini saatnya untuk merasa tidak berdaya seperti itu. Tetapi ketika kita membutuhkan new normal itu, kita ingat bahwa banyak yang dibutuhkan dari kita. Karena battlefield, medan tempurnya adalah tubuh saya, tubuh Anda, tubuh kita. Maka ini yang bisa kita kontrol. Ketika kita diminta untuk menjaga jarak, lakukanlah. Tetapi hati kita terkoneksi satu sama lain. Ketika kita diminta menutup rumah-rumah ibadah, lakukanlah. Tetapi hati kita yang terbuka, menghubungkan kita satu sama lain dengan Tuhan. The battlefield, medan tempurnya adalah tubuh kita. Dan sekarang para tenaga medis membutuhkan kita semua menolong mereka dengan cara kita supaya data COVID-19 yang paling kanan, jumlah yang hidup terus naik dan pada akhirnya semua menjadi nol. Kembali kepada titik ketika Tuhan mengatakan, aku mengasihi engkau. Dan akhirnya ibu bapak saudara-saudari, bayangkan 30 tahun kemudian ada orang yang bertanya, apa yang terjadi ketika pandemi di abad 21 ini terjadi? Pikirkan apa yang akan kita ceritakan. Kita yang di Jakarta akan bercerita bahwa langit cerah, bersih udara, alam menata ulang hidupnya. Kemacetan luar biasa tidak ada. Kita bukan hanya berbicara tentang kematian, tetapi hidup yang ditata ulang oleh Sang Kuasa. Kita akan berbicara ketika kita mulai bisa membangun relasi satu sama lain dengan jauh lebih baik. Kita akan berbicara tentang kematian orang-orang yang mengikhtiarkan hidupnya untuk memastikan kehidupan terus datang. Maka puluhan tahun lagi, ketika kita mengingat momentum ini, semoga kita bisa bercerita tentang gereja, tentang teologi, tentang keluarga kita, bahwa pada saat pandemi itu terjadi, hati kita menyatu.
sebagai warga gereja, sebagai warga bangsa, karena kita tahu kita ada di sini, karena sungguh-sungguh kita menghargai hidup. Dan oleh karena itu, kita percaya bahwa Dia, Tuhan Sang Kebangkitan itu, hadir terus, menangis bersama kita, tetapi pada saat yang sama mengusap air mata kita dan menyatakan, akulah kebangkitan dan hidup. Dan kiranya itu cukup untuk kita, sehingga kita pada pandemi ini menjadi manusiawi kembali dan tidak berusaha menjadi seperti Tuhan. Amin. Ia menjaga